Oke, nanti perbaikannya nanti soalnya Ustadz akan kirim, enaknya di use learning ya, di use learning saja. Itu kemungkinan soalnya hanya dua soal saja. Kalau kemarin itu 3, sekarang cuma 2, hanya 2. Waktu pengerjaannya itu sampai hari Sabtu jam 6 sore. Nah, agak sedikit longgar. Kalian bisa diskusi, kalian bisa buka buku atau apa-apa ya. Nah, itu sudah longgar sekali itu untuk perbaikannya. Nah, Ustadz harap dengan agak sedikit pelonggaran seperti ini ya, nilainya bisa lebih baik lagi ya. Dan ternyata kalau misalkan ya, tapi jangan sampai ada nilainya masih di bawah 80 ya, kita bisa nanti temu duga alias face to face untuk perbaikan lanjutannya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke. Ya, nanti soalnya untuk soal perbaikannya nanti Ustadz akan kasih kemungkinan jam setengah 12-an mungkin ya di use learning. Nah, kalian nanti bisa cek. Oke. Oh, belum. Oke ya. Bentar, masih belum Ustadz share ternyata. Oke, sudah terlihat kan? Ini soalnya. Udah, Ustaz. Oke. Dikirim di grup WA bisa tidak, Ustadz? Gimana ya? Kan tidak semuanya siswa ikut pengayaan, tapi kemungkinan mayoritas ya. Ya, tetap nanti juga akan Ustadz share juga nanti di grup dan juga di use learning-nya juga Ustadz akan share juga. Seperti itu. Tapi nanti pengumpulannya tetap di use learning ya. Kalau dikirim WA satu-satu nanti filenya di HP-nya Ustadz nanti penuh lagi. Hapus satu-satu ya. Jadi bisa nanti dikirim ke use learning-nya saja ya. Bisa dalam bentuk foto-foto, tapi fotonya yang jelas, atau kalian tulis tangan, atau kalian ketik. Nah, tapi untuk yang fotonya usahakan jelas ya. Oke. Oke ya, kita langsung bahas untuk yang ini. Untuk yang nomor 1, misalkan A adalah jumlah semua digit dari nomor urut Anda, B adalah digit akhir ditambahkan dengan 2 dari nomor urut Anda. Ini sebagai contohnya ya, kalau misalnya nomor urut 1, berarti A-nya nilainya 1, B-nya berarti digit akhir kan di sini kan 1. Nah, nilai B-nya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kalau misalnya di sini 19, berarti semuanya digitnya ada 10, lalu B-nya di sini nomor urut akhirnya 9 ditambah 2 sama dengan 11. Kalau misalnya 20, berarti A-nya ini 2 ditambah 0, berarti kan 2 kan? Nah, B-nya itu karena digit akhirnya itu 0, berarti B-nya itu 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Mungkin masih ada yang kurang clear untuk yang masalah nomor urut ini ya. Oke. Untuk yang nomor A, ya, skala daerah penyelesaian dari ini. X plus Y kurang dari sama dengan A. Oke ya. Daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear, 2 variabel, itu berupa grafik. Nah, grafik yang sudah diasir. Jadi kalian gambar grafiknya. Misalkan mau pilih angka berapa? Nomor urutnya berapa? Mau pilih nomor urut berapa? Misalkan. Kalian tentukan mau nomor urut berapa? Di sini ada 19, kalian dipakai aja. Ya, nomor 19 ya. Oke. Nomor 19, berarti kita pakai yang ini ya. A-nya ini 1 tambah 9 sama dengan 10. B-nya ini. Oke, berarti ini X plus Y-nya ini jadi X plus Y kurang dari sama dengan
10. Nah, berarti kita gambar dulu ya. Kalau masih bingung ya, sebelum menggambar boleh kalian inikan dulu buat mencari titiknya. Ketika X-nya 0, Y-nya 10. Ketika Y-nya 0, X-nya juga 10 ya. Berarti nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini juga seperti ini. Ini kasih nama Y, lalu di sini X, lalu di sini 10, di sini 10. Oke ya, lalu kalian bisa gambar. Agak sedikit melenceng. Nah, sedikit lebih baik. Nah, apa sudah selesai? Ini baru persamaan garis, bukan daerah penyelesaian ketidaksamaan. Nah, langkah berikutnya, kalau kita sudah gambar ini, kita apakan? Tentukan titik uji terus diarsir. Nah, oke. Kita tentukan titik ujinya. Jadi di sini, misalkan titik uji yang paling gampang ya, titik ujinya adalah 0,0 ya. Paling gampang ini, titik ujinya 0,0. Oke. Kalau 0,0 kita masukkan ke sini, jadi benar apa salah? Ke persamaannya? Benar. Benar. Oke. Salah. Benar atau salah? Benar ya, benar. Benar atau salah? Benar, benar. Benar, benar. Oke, 0 tambah 0 ya, sama dengan 0. 0 ini kurang dari sama dengan 10, berarti benar ya. Oke, berarti daerah yang mengandung 0,0 ini kita arsir. Nah, seperti ini. Nah, ini Y, sorry bukan Y. X plus Y sama dengan 10. Atau kalau kurang dari sama dengan 10, nggak apa-apa. Nah, oke ya. Gambar garis dan titiknya ini sudah 1 poin. Persamaannya dinamakan, ya persamaannya ini ada namanya, ini juga 1 poin, dan garis lurusnya ini sekalian ya. Garis lurusnya 1 poin. Berarti di sini titik potongnya itu sudah 1 poin. Lalu jenis garisnya, maksudnya jenis garis. Nah, di sini kan kurang dari sama dengan. Pasti garisnya garis lurus dong, nggak bukan garis putus-putus kan? Nah, jenis garis dan namanya. Namanya ini juga penting. Ya, ada yang cuma garisnya tapi nggak dikasih nama. Nah, ini kehilangan 1 poin kalau nggak dikasih garis nama. Lalu daerah penyelesaian, nah ini juga penting. Ya, daerah penyelesaian itu juga 1 poin. Nah, jadi totalnya 3 poin di sini ya. Nah, titik potongnya di sini 10 sama 10. Lalu garisnya ini garis lurus, namanya X plus Y sama dengan 10. Ini 1 poin. Daerah penyelesaiannya ini juga diarsir ya. Jangan lupa. Ya, cuma garisnya saja tapi nggak diarsir daerahnya. Nah, ini juga penting karena kita cari pertidaksamaan. Nah, ini jadi 1 poin. Totalnya lengkap 3 poin. Seperti ini. Oke. Sebelum lanjut, ada kendalakah untuk yang ini? Ada yang cuma langsung garis ini, tapi nggak dikasih nilai titiknya 10, nggak dikasih titiknya berapa sama berapa di sini nggak ada. Nah, ini juga harus jelas ya titik potongnya terhadap sumbu X atau sumbu Y atau terhadap yang lainnya. Oke, ini sudah clear ya, sudah jelas di sini. Oke, sekarang Ustadz lanjutkan untuk yang nomor B. Sketsalah daerah penyelesaian ini. Nah, oke. Ini juga sama ya, 3 poin, titik potongnya ada, jenis garis dan namanya juga harus ada, daerah penyelesaiannya juga harus ada.
Di sini X plus Y kurang dari sama dengan A. Ini sudah ada ya di sini, A-nya nilainya 10. Lalu di sini X dikurangi 2Y lebih besar sama dengan negatif B. Nah, berarti di sini kita cari dulu ya. Negatif B berarti di sini jadinya negatif 11 ya. X dikurangi 2Y lebih besar sama dengan negatif 11. Berarti di sini, ya, kita buatkan lagi ya. Di sini X, di sini Y. Ketika X-nya 0, Y-nya jadinya ini sama dengan yang awalnya ya. Jadinya 11/2. Lalu ketika Y-nya 0, X-nya negatif 11. Oke, berarti kira-kira agak sedikit di sini ya. 11/2 itu berarti sekitar 6,5 sampai 7. 6,5 ya, fixnya 6,5. Berarti agak di sini kan. Lalu di sini katakanlah negatif 11. Nah, di sini 11/2 boleh atau 6,5 boleh. Nah, di sini Ustadz tarik garis lagi. Nah, seperti ini. Yang ini namanya garis X minus 2Y sama dengan negatif 11. Nah, oke. Ini kita sudah gambar garisnya. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Kalau yang di sini tadi kan berarti di sebelah bawah ya, untuk yang X plus Y sama dengan 10, berarti daerahnya ini terbawa ke bawah. Lalu bagaimana dengan yang X minus 2Y sama dengan negatif 11? Kita pakai titik ujinya tetap 0,0, berarti arahnya itu ke sini atau ke sini? Yang di atas atau di bawah, Miss? Di atas atau di bawah? Daerah nomor 1 atau daerah nomor 2? Kita masukkan 0,0 ya. Ya, berarti 0 dikurangi 0 sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan negatif 11. Benarkah? Benar, Nah, benar. benar. Kalau benar, berarti di mana arahnya? 1 atau 2? Di dua. 2 ya. Oke, berarti yang Ya, satu ini arahnya ke sini. Terus yang untuk garis ini arahnya ke sini. Ya. Sini sama ke sini. Lalu, nah kita ada satu lagi di sini. Y-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Maknanya apa kalau Y lebih besar sama dengan 0? Di atas sumbu X, di bawah sumbu X, di kanannya Di sumbu atas Y. Di atas apa? Sumbu sumbu X. X. Di atas sumbu X ya. Nah, di atas sumbu X berarti Y-nya positif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di dalam ini. Ya, kalau kita bikin segitiga. Nah, seperti ini daerah penyelesaiannya. Nah, oke. Ini kalau kalian bikin ininya ya, daerah penyelesaian untuk sistem ini seperti ini gambarnya. Ya, rata-rata semuanya gambarnya, meskipun ininya berapapun nilai A dan B-nya, itu gambarnya segitiganya di atas semua kok. Nah, segitiganya hampir mirip-mirip seperti ini, di atas sumbu X. Bentuknya seperti gini-gini semua. Nah, seperti itu. Ya mungkin bedanya mungkin cuma titik potongnya dan arahnya di sini kan titik potong di sini. Nah, titik potong di sini ada yang di sumbu Y, ada yang di kirinya, ada yang di kanannya. Nah, segitiganya agak mencong-mencong mungkin ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini berarti kita sudah dapatkan kan sketsanya, ada garisnya, ada namanya, ada daerah penyelesaiannya. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, oke, Ustadz lanjutkan untuk yang nomor C.
Nomor C, nah ini sebetulnya ya nomor C ini, harapannya ini Ustaz kan pinginnya semua titik potong. Nah, tapi ternyata di sini cuma titik potong atau pojok. Mungkin ada yang cuma cari satu, atau ada yang ketemu dua, ada yang ketemu tiga-tiganya. Nah, ini Ustaz kan berikan, pokoknya nemu satu titik potong itu sudah ada poin 6. Nah, ketemu satu titik potong saja itu sudah poin 6. Oke, di sini ada 3 titik potong ya. Di sini, dan di sini. Nah, ini misalkan A, titik A. Nah, untuk yang titik, misalnya di sini titik B, di sini titik C. Nah, oke ya, untuk titik A-nya di sini, berarti kan saat ini sama dengan yang ini kan? Nah, X plus Y sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10 dikurangi Y. Jadi di sini, ini kan sudah ketemu kan bersama satu. Ustaz pilih yang, atau mau pakai eliminasi juga boleh. Ini Ustaz pakai cara substitusi. Ini 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 11. X-nya di sini 10 dikurangi Y, dikurangi 2Y sama dengan negatif 11. Oke, berarti di sini jadinya negatif 3Y ini sama dengan, ini pindah ke sini, hasilnya jadi negatif 21, berarti Y-nya sama dengan 7. Ketika Y-nya 7, S-nya sama dengan 3. Nah, ini titik potongnya adalah 3,7. Jangan dibalik ya, meskipun caranya benar, tapi ternyata terbalik, ini juga salah. Pokoknya di sini ada caranya, ada hasil akhirnya. Nah, titik potongnya 3,7. Untuk yang titik yang lain bagaimana? Ya, misalkan titik B ya. Titik B berarti antara X plus Y sama 10 dengan Y sama dengan 0 ini ya, sumbu X ini ya, Y sama dengan 0. Kita masukkan ke sini ya langsung saja untuk titik B-nya X plus Y sama dengan 10. Berarti kita masukkan ketika Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 10. Udah selesai betulnya. Berarti titiknya adalah 10,0. Sama juga dengan D, ini kita masukkan Y-nya sama dengan 0, berarti ketemunya negatif 11,0. Ada caranya juga, ada hasilnya juga. 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin. Harusnya seperti itu. Ada caranya, ada hasilnya. Oke? Any questions? Untuk Berarti titik pojok ini cuma 3 titik doang ya, Ustaz? ya, cuma 3 aja ya. Ibaratnya ini seperti titik sudutnya. Nah, titik sudutnya ini, dan ini segitiganya. Titik sudut segitiganya. Oke ya. Oke, untuk bocorannya, untuk soal perbaikannya, masih setipe dengan ini, tapi soalnya di sini agak sedikit beda. Nah, Ustaz harap kan nanti jawabannya juga hampir mirip-mirip seperti ini ya. Ada gambarnya ada gambarnya ya. Tetap digambar, lalu ada garisnya, ada namanya, ada asirannya, daerahnya. Daerahnya cuma satu saja ya, diasir, jangan diasir semua. Ini ya, ini semuanya terasir, ini juga diasir juga. Nanti daerah penyelesaiannya yang mana? Nah, daerah penyelesaiannya yang jawaban semuanya saja, langsung satu di sini. Nah, tidak semua daerah ini juga diasir. Nah, nanti bingungnya nanti yang mana jawabannya. Seperti itu. Oke. Jika nomor 1 sudah clear, sekarang kita berjalan menuju nomor 2. Bergulir ke bawah, turun ke nomor 2. Oke ya, Ustadz hapus ya. Nanti kalian bisa dapat ininya kok. Oke, kalau masih ketinggalan. Tapi kalau masih ada ditanyakan, mumpung masih di sini. Oke, sekarang kita bergerak nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar grafiknya seperti ini ya. Ini adalah grafik daerah penyelesaiannya ini, dan ini. Yang hampir selesai. Yang nomor A,
gambar ulang grafik di atas dengan memberi tambahan keterangan nama persamaan garisnya. Ada yang nggak digambar langsung ada. Jadi dia langsung ngerjakannya nomor B. Jadi dia nggak digambar, tapi dia langsung ngerjakan. Nah, pada di sini juga poinnya adalah kalian gambar lagi coba, tapi dikasih label garisnya. Nah, terus bagaimana cara menentukannya? Oke, di sini si X, si Y, lalu di sini ini X. Nah, lalu di sini gambar ini titik potongnya ke agak ke sini ya. Nah, agak sedikit berbeda tapi sama. Ini titik potongnya sama titik potongnya ini sama. Oke, di sini 4, di sini nomor 6, di sini nomor 2, di sini nomor 3. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan yang mana garisnya miliknya siapa? Misalkan yang ini ya, gambar 3 sama 6 ini. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Ini miliknya siapa? Yang ini, atau yang ini? Nomor 1 kah? Ini nomor 1. Ini nomor 2. Yang ini nomor 3. Oke. Dicoba-coba pakai dimasukin titik-titiknya. Oke, dicoba-coba ya. Oke, misalkan 3 sama 6. 3 sama 6 kita masukkan ke mana ini anaknya ya? Sini ya, misalkan. 0,3 kan di sini? Atau paling gampang mau cari yang mana dulu? 3 dan 2. 3 dan 2. Berarti yang ini ya. Oke, berarti gimana cara memasukkannya? 3 di Y, 2 di X. 3 di Y, 2 di X. Berarti 2 kali 2, 4. 3 kali 3 kali 1, 6. 6 tambah 4, 10. 10 kurang dari... enggak perasaan. Bukan gitu, Seth. Oh, Oke. dimasukin terus, Mas. Y min Y2 per Y2 min Y1 sama dengan X gitu, Seth. Oke, berarti langsung masukkan ke persamaan garisnya gitu ya. Iya, Oke. kalau aku. Oke. Yang lainnya bagaimana? Bagaimana? Yang lainnya? Astorik? Gimana? Ada yang jawab di chat ini, Seth. Oh, gimana? Ada? Sama Ustaz. Ustaz. Oke, ya maksudnya caranya kan sama kan maksudnya. Nah, maksudnya ini langsung Insya dimasukin Allah. 3,2 dimasukin ke sini. Oke. Mungkin ya cara ini kalau pakai Ustadz ya. Oke. Nah, misalkan di sini kita pilih yang tidak titik potongnya di sini tidak cuma dilewati satu garis. Nah, di sini Ustadz pilih yang di sini Y-nya 4. Nah, kenapa? Karena di sini cuma dilewati satu garis. Kalau kita pilih 3, di sini ada 2 garis ya. Masih menyisakan kita ada 2 pastinya yang sama ya. Berarti di sini kita pilih yang ini nomor 4 di sini. Nah, 4 di sini kan koordinatnya apa? 0,4. 0,4. Oke ya, ini juga penting.
Jangan sampai salah tulisan koordinatnya. Berarti X-nya 0, Y-nya 4 kan? Iya. Ya. Nah, sekarang kita cari yang mana garisnya. Kalau kita masukkan 0,4, ini hasilnya di sebelah kanan, ini hasilnya 4. Yang nomor 1 kah, yang nomor 2, atau yang nomor 3? 1. Nomor 1 ya. Kita masukkan 0 di sini, hasilnya 0 ditambah 4, hasilnya 4. Oh iya benar, berarti yang ini persamaan untuk yang nomor 1. Nah, seperti itu. Untuk yang nomor 2 di sini, sekarang bagaimana? Nah, di sini yang lewat cuma 1 saja, ya titik potongnya dilewati 1 garis, ya yang ini kan. Nah, koordinatnya berapa? 6,0. 6,0. Nah, sekarang antara 2 dan 3, nah kita pilih. Mana yang kalau kita masukkan 6,0, ini hasilnya di sebelah kanan, hasilnya 6. 2 ya. 6 ditambah, ini 2 kali 0, hasilnya 6. Nah, di sini berarti persamaan untuk yang ini ya, garis yang di sini, ini adalah yang nomor 2. Dan yang sisanya, ini nomor 3. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, Ustadz, caranya perlu dimasukkan nggak perlu ya, karena di sini soalnya cuma gambar ulang saja ya, nggak disuruh caranya ditampilin ya. Yang penting gambarnya digambar ulang dan tabelnya benar ya. Di sini nomor 1, di sini nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi cuma gambarnya saja. Caranya nggak usah ditampilin. Nah. Oke. Ya, sip ya. Oke. Nah, sekarang di sini kan sudah dikasih label ya. Boleh kalian kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, asalkan di sini dikasih keterangan ya. Nomor 1 itu garisnya apa, nomor 2 garisnya apa, nomor 3 garisnya apa ya. Nah, itu yang penting nggak cuma nomor 1, 2, 3 saja. Nah, oke ya. Di sini Ustadz hapus yang bundar-bundaran di sini ya, biar nggak salah sangka. Nah, ini setelah ini gimana? Nah, setelah ini kita nomor B, dengan menggunakan titik uji, tentukanlah mana daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, misalnya kita pilih titik ujinya berapa? Bebas. Pilih berapa? 0,0. 0,0. Oke ya, kita pilih titik ujinya 0,0. Nah, ini sebetulnya milih titik uji itu sudah ada poinnya ya. Nah, titik ujinya sudah kita pilih 0,0. Nah, sekarang kita masukkan misalnya ya nomor 1, 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Ini jadi benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan 4, benar. Benar ya? Oke. Ya. Nah, ini kalau misalnya kalian bingung dengan yang ini gambarnya jadi satu, kalian bisa breakdown gambarnya. Kalian bisa breakdown, kalian buat satu-satu gambarnya. Nah, di sini kan berarti kan ada 3 garis kan, 3 gambar garis kan di sini. Nah, kalau yang di sini ini tadi yang nomor 1 4 sama 2. Lalu untuk yang nomor 2 di sini 3 sama 6. Ini 3, ini 6. Terus yang satunya lagi di sini 3 sama 2. Karena yang nomor 1 ini titik 0,0 ini mengakibatkan pertidaksamaannya jadi benar, maka kita akhir yang di daerah sini kan, di bawahnya. Nah, sehingga, nah, kira-kira daerah yang memenuhi itu daerah mana? Kalau kita kembali rujuk kepada gambar, ya, kita lihat gambarnya, yang 4 sama 2, berarti di sebelah kiri bawah atau kanan atas? Kanan atas. Kanan atas? Oh, yang 4 sama 2 dah. Ya, yang ini loh. Yang Kiri bawah. Kiri bawah ya Kiri. kan? Iya. Nah, oke. Berarti daerah yang memenuhi berarti 3, 4, dan 1.
Nah, berarti daerah yang memenuhi 3, 4, dan 1. Yang 2 sama 5 otomatis sudah tereliminasi kan? Nah, itu juga ada poinnya ya. Kalian masukkan titiknya itu 1 poin. Lalu daerahnya yang memenuhi berarti kan 3, 4 sama 1. Nah, itu juga 1 poin. Ini kalau isi ya, tapi kalau untuk pilihan ganda kita bisa langsung lingkaran-lingkaran ini ya, lingkar-lingkar terus barunya silang-silang. Nah, bisa seperti itu. Selanjutnya untuk yang nomor 2, apakah ini jadi benar? Benar. Benar ya. 0 kurang dari 6. Nah, berarti ini garisnya berarti yang mana? 3 sama 6 ya ini ya. Nah, kan nomor 2 ini kan sudah pasti salah. Ini berarti kalau benar ini Ustadz Asyir dulu ya ini. Nah, berarti kan nomor 2 kan sudah pasti salah. Nah, sekarang antara nomor 1, 4 sama 3. Nah, mana yang benar? 1, 4. 1, 4 ya. Berarti nomor 3-nya ini salah. Nah, kita sudah tereliminasi 1 lagi. Sekarang untuk yang nomor 3. Nah, dengan titik uji yang sama, apakah ini jadi benar? Enggak, di atas dia. Nah, berarti kan dia menjauhi 0,0 ya, di atas ya gambarnya. Nah, seperti ini. Sehingga ini nomor 3 salah ya. Nah, berarti antara nomor 1 sama nomor 4 ya. Nah, sisa nomor 1 sama nomor 4 mana yang benar? 4. Nomor 4. Nah, berarti jawabannya adalah yang daerah nomor 4. Nah, seperti itu. Ada jawaban yang langsung diasil di gambarnya, Ustadz benarkan. Ya, asalkan daerahnya benar. Ya, berarti di sini jawabannya tersisa hanya nomor 4. Seperti itu. Bagaimana? Sejelas kristal? Penjelasannya sudah jelas? Atau masih ada yang tertinggal? Insya Allah jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Ya, soalnya bertipe-tipe ini biasanya juga sering keluar ya. Untuk yang meskipun pilihan ganda pasti ada kan bentuknya seperti ini. Nah, caranya juga seperti itu. Kalian tentukan dulu persamaan garisnya, lalu kalian pilih titik ujinya, kalian pilih daerah yang memenuhi. Nah, seperti ini tadi, daerah 3, 4, 1, lalu sekarang tinggal 4 sama 1, dan sisanya sekarang jadi nomor 4. Nah, seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Bisa, Ustaz. Nomor 3 kan meresahkan. Nomor 3 meresahkan. Oke. Nomor 3 ini ya. Nah, yang soalnya ini baru program linear soalnya. Sebuah produsen pupuk lalala, Ustaz tidak makan bercerita di sini ya, Ustaz langsung saja. Tuliskan variabel keputusannya. Nah, ini juga paling penting kuncinya di sini. Kalau ini sudah salah, ya variabel keputusannya sudah salah, ke bawahnya itu sudah pasti udah nggak bisa tertolong lagi. Nah, jadi kira-kira variabel keputusannya ini apa ya? Nah, kita lihat. Kalau misalnya ada harganya ya, di sini ada harganya. Kalau ada harganya, kita lihat di sini. Biaya yang diperlukan untuk memproduksi pupuk tumbuh adalah sekian, dan untuk pupuk super adalah sekian. Nah, berarti ini adalah variabel keputusannya. Ini sudah jelas, ini variabel keputusannya. Kita ingin, apakah di sini ya, pupuk tumbuhnya ini sama pupuk supernya. Nah, kita ingin menginikan pupuk tumbuh dan pupuk supernya.
Sehingga variabel keputusannya ya, misalkan X dan Y. Kalau misalnya pakai variabel yang lain, monggo tumbuh T atau S, super ya, nggak apa-apa. Yang penting variabelnya jelas, pendefinisiannya jelas. Ya, di sini adalah banyaknya pupuk tumbuh, ya. Kalau yang ini banyaknya pupuk subur. Nah, ini jawaban yang paling apa namanya ya? Seminimal-minimalnya yang inilah, banyaknya pupuk tumbuh dan banyaknya tumbuh subur. Nah, kalau misalnya banyaknya pupuk tumbuh yang diproduksi boleh, atau yang dihasilkan juga boleh. Nah, tapi kalau misalnya oke. Kalau misalnya tanpa ada kata banyaknya ya. Nah, ini sebetulnya salah kalau nggak pakai kata banyaknya. Karena kita ingin mencari seberapa banyak sih yang akan dihasilkan pupuk tumbuh sama pupuk suburnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang misalnya untuk yang kata banyaknya di sini, yang nggak ada kata banyaknya, itu yang ke bawahnya mungkin masih bisa benar. Tapi kalau yang di sininya X-nya dan Y-nya ini bukan banyaknya pupuk tumbuh dan Y-nya ini bukan banyaknya pupuk subur, nah ke bawahnya ini pasti sudah salah. Modelnya sudah salah, sketsanya ya pasti salah, lalu yang ininya juga pasti salah. Sudah hilang banyak. Nah, variabel keputusannya juga hati-hati ya di sini ya, kita menentukannya. Oke. Lalu ya nomor B. Nah, di sini agak sedikit meresahkan juga ya nomor B. Rancanglah model matematika, kendala dan fungsi tujuan. Fungsi tujuan kan pasti satu kan? Nah, nggak mungkin fungsi tujuannya ada dua untuk saat ini. Tapi untuk dalam kehidupan nyata bisa jadi lebih dari satu. Tapi untuk yang ini pasti satu fungsi tujuannya. Kendalanya ada tiga. Oke, untuk yang B, ini fungsi tujuannya. Oke, ya banyak ya izin ke kamar mandi ya. Oke. Nanti nggak istirahat ya? Langsung berarti. Batasnya sampai jam 11.10, Ustaz. Jangan Ya, lupa. ya, terima kasih sudah mengingatkan ya. Oke, ya mungkin juga kadang-kadang juga kurang istirahat juga ya. Ustaz tuntaskan ini dulu ya nomor 3-nya ya. Sekalian. Ini fungsi tujuan ya, karena adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi. Kira-kira maksimum atau minimum? Minimum. Nah, di sini berarti minimum. Meminimumkan fungsi tujuannya apa? X, Y sama dengan di sini ya 50.000 X plus 90.000 Y. Oke ya. Nggak ada kata minimum, nggak ada kata maksimum, berarti fungsi tujuannya salah. Ya, karena dia cuma fungsi saja, nggak ada tujuannya. Oke ya. Berikutnya adalah kendala. Ya, mungkin kalau kalian masih bingung di sini ya, kalian bisa gambar tabelnya. Ya, ini fungsi tumbuh, pupuk tumbuh, lalu di sini pupuk super, ya, di sini X, sini Y. Nah, di sini kan pupuk tumbuh mengandung 3 pon nitrogen, berarti nitrogennya ini dan fosfatnya adalah 2, fosfat, berarti 2. Lalu untuk pupuk super dia itu 3 nitrogen dan 4 fosfat. Nah, lahan pertanian membutuhkan 180 pon nitrogen dan 200 pon fosfat. Berarti di sini 180 dan di sini 200 ya. Setidaknya berarti dia lebih dari sama dengan apa kurang dari sama dengan? Lebih dari sama dengan. Nah, oke ya, di sini lebih dari sama dengan semuanya. Oke, berarti di sini
fungsi kendalanya ini 3x ya. Ustadz tambahkan ke sini ya. Arahnya ke bawah. 3x plus 3y lebih besar sama dengan 180. Lalu di sini 2x. Oh, kok 2 ya? Ditambah 4y lebih besar sama dengan 200. Dan ini juga jangan lupa ya. Nah, ini pasti ada. Kenapa? Karena kita ingin banyaknya di sini kan pasti bilangan positif kan nggak mungkin negatif 2 dan negatif 5 juga masuk. Sehingga kita batasi ini kendala yang tak negatif. Oke, mau disederhanakan? Nggak apa-apa. Nah, yang penting minimal ada di sininya ya. Oke, nah di sini Bisa Ustadz, ya. setidaknya itu lambangnya memang biasanya lebih besar sama dengan ya. Setidaknya iya, setidaknya minimal dia apa namanya? Sinonimnya dari minimal. Oh, Ya, kalau maksimum sinonimnya apa? paling banyak bisa atau tidak lebih dari. Nah, Oh, itu sinonimnya maksimum ya. Lebih besar sama kurang dari sama dengan itu yang tadi. Nah, sekarang yang ini tadi untuk yang setidaknya atau paling sedikit. Nah, itu berarti lebih besar sama dengan. Oke ya, di sini berarti ini dan ini sudah. Nah, kalau misalnya tadi ada harganya, kita bisa nembak variabel keputusannya adalah yang kita ambil dari harganya. Nah, tapi kebanyakan kalau misalnya nggak ada harganya. Nah, kalau nggak ada harganya, bagaimana cara menentukan variabel keputusan? Kita lihat dari sini. Nah, kita lihat dari tabelnya sini. Kalau misalnya di sini ke bawah di sini ya, kita lihat ke bawah sini ya. Nah, 180. Oh, berarti di sini nanti jadi X, di sini jadi Y. Nah, seperti itu. Ini juga jadi X, di sini jadi Y. Arahnya ke bawah, pasti arahnya ke bawah. Ya. Atau mungkin kalau misalnya di sini diproduksinya sesuai dengan ininya ya, arahnya ke sini ya. Nah, tadi arahnya ini. Kalau misalnya tidak ada harganya. Nah, oke. Untuk yang C di sini ya, nanti kalian coba gambar ya. Nah, kemungkinannya grafiknya seperti ini. Ini kasarannya grafiknya, belum Ustadz secara detail grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini pasti ya. Di sini, dan di sini. Ini titik pojoknya ada 3. Oke ya. Sama seperti tadi, ada garisnya dikasih nama, lalu ada daerahnya, lalu titik potongnya di sumbu X dan sumbu Y, di sini juga ada. Nah, di sini lengkap jadi 3 poin, sama seperti tadi yang di atas. Lalu yang nomor 4, ya, tentukan banyaknya pupuk yang diproduksi agar biayanya optimal. Nah, kalian masukkan di sini koordinatnya berapa, di sini koordinatnya berapa, di sini koordinatnya berapa. Nanti dimasukkan ke fungsi tujuan. Nah, kita cari yang minimum. Kita cari yang minimum. Yang mana? Nah, misalkan di sini ya, di sini minimum. Oh ya, berarti kalau ditanyakan adalah banyaknya pupuk yang diproduksi, berarti banyaknya pupuk yang diproduksi adalah misalnya 20 pupuk tumbuh, lalu 40 pupuk super. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada yang masih kebingungan untuk yang ini? Untuk pilihan ganda ya juga sebetulnya sama saja ya. Bedanya mungkin kalau pilihan ganda ini grafiknya juga kalian bisa bebas, nggak perlu dikasih ininya, tapi itu kalian harus tahu garisnya dan daerah penyelesaiannya juga. Hampir sama sebetulnya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan ya Ustadz bisa hapus.
Benar nggak ada yang ditanyakan dari sini? Mumpung sebelum ada mumpung Sudah belum mau, ya. sudah mau waktunya Jumatan Ustaz. Ya. Mohon Oke, ya. dipercepat. Ya, ini sudah selesai kok ini ya. Oke. Oke, yes. Oke ya. Jadi seperti itu. Untuk perbaikannya ya, seperti tadi yang sudah Ustadz umumkan, nanti soalnya mungkin Ustadz juga kirim ke grup WA dan juga ke Learning-nya ya. Batas waktunya itu hari Sabtu jam 6 sore, Sabtu besok ya. Jadi kalian bisa buka catatan atau kalian bisa diskusi juga boleh. Nah, seperti itu. Harapannya nilainya di atas 80 ya dengan perbaikannya itu. Jadi mungkin ya. Sebenarnya Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan apa? Untuk perbaikannya ya, yang hadir di sini ya, yang Ustadz tadi kirim namanya yang nggak ada warnanya. Nah, itu kalian nanti mengerjakan soal perbaikan. Oh, Ya, gimana? ya. Nanti soalnya nanti Ustadz kirim. Oh, iya. Batas waktunya besok jam 6 sore. Kalian bisa, monggo kalian mau buka buku, pakai kalkulator, atau apapun. Nah, seperti itu. Ya, untuk kedepannya mungkin untuk penilaian hariannya mungkin bentuknya bukan essay ya. Tapi bukan memang karena seperti ini, bukan kondisinya karena ini, tapi karena soalnya sudah ada. Nah, soalnya sudah ada untuk PH-PH yang berikutnya. Oke, karena tidak ada pertanyaan dan tidak tanggapan lagi, oke ya. Ustadz akhiri pertemuan untuk hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Oke ya, Ustadz tutup ya.